Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Sahabat warga belajar dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Mister Alfi Banda. Subscribe, aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi menarik lainnya dari Mister Alfi Banda. Ya, sahabat warga belajar, sejauh ini yang kita ketahui bahwa Canva adalah sebuah platform untuk desain grafik ya, desain video, desain animasi, dan hal-hal office lainnya. Nah, pernahkah terfikir bahwa Canva bisa seperti ini? Hearts running wild, never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to. Nah, ini keren. Canva bisa kita manfaatkan menjadi platform untuk asesmen atau penilaian seperti yang biasanya kita lakukan di Google Form, di Kahoot, di Quizzes ya, ataupun di platform asesmen lainnya. Nah, seperti apa membuat seperti yang baru kita lihat tadi di Canva? Yuk kita langsung aja ke TKP. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu eh, bahan ya. Kali ini saya menggunakan soal yang sudah saya siapkan, bukan meminta AI membuatnya. Boleh juga teman-teman meminta AI membuatnya, tapi dalam praktik ini saya sudah siapkan yang saya buatkan seperti ini. Ya. Nah, ada 10 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Kemudian di prompt atasnya kita meminta ya untuk membuat kuis berbasis web dengan tampilan menarik pada soal ini ya. Oke, pilihan ganda ya Oke, ini perintahnya ya. Oke, kita buat dulu prompt pertama seperti ini, kita copy. Silahkan teman-teman masuk ke Canva seperti biasanya ya. Next, setelah itu ya, pada kotak berandanya teman-teman ketik memilih AI Canva. Next, kemudian kita pilih kode untuk saya. Nah, di sini kita langsung tempel atau paste yang kita kopikan tadi pada saat kita mendesain promptnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja send, kirim ya. Kita kirim. Oke, sekarang kita menunggu. Canva akan membuat web assessment sesuai dengan yang kita perintahkan di prompt. Proses ini sedikit membutuh waktu ya, tergantung kerumitan serta kesulitan dari perintah yang kita berikan. Oke, sambil menunggu prosesnya di bagian ini saya percepat teman-teman. Jadi pada saat proses ini berjalan kita tidak boleh keluar dari tampilan ini ya. Misalnya membuka tab baru dan nah seperti ini ya. Ini akan mengganggu cepat lambatnya coding yang disiapkan oleh Canva. Nah, saya percepat aja di bagian ini. Nah, ini udah jadi ya. Oke, kita coba ya menjawab. Nah, oke, sudah ada penetapan salah benarnya. Nah, ini kalau benar. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sampai semua soal. Oke. Nah, sekarang teman-teman, menurut saya supaya ini lebih menarik lihatnya, saya akan buat menu login ya.
menu login yang meminta data nama murid, kemudian kelas, terus ada nomor token. Artinya link ini ketika disebarkan oleh murid atau tersebar keluar dari kelas kita, itu orang tidak bisa masuk untuk mengerjakan. Nah, hanya murid-murid di kelas kita, dan setiap murid kita beri password untuk bisa akses masuk ke dalam. Nah, caranya seperti apa? Caranya semuanya tetap lewat prompt yang kita siapkan. Nah, oke, teman-teman bisa buatkan perintah seperti ini ya. Tambahkan menu login siswa ya, pilihan nama siswa, pilihan kelas 4A sampai 4B. Ini nanti disesuaikan lagi dengan kelas yang ada di teman-teman. Kemudian input nomor token. Oke. Berikut adalah nama siswa dengan tokennya. Kita sudah siapkan nama-nama siswa, kita beri kode token ya. Terdiri dari 5 karakter, kombinasi huruf dan angka. Next. Setelah itu misalnya kita ingin tambahkan menu login siswa dengan tampilan modern ya. Oke. Silakan mau minta warna apa ya, penetapannya bagaimana, teman-teman bisa minta langsung di sini. Ya, kita langsung kirim lagi. Jadi proses kirim ini tidak akan mengubah hasil yang telah dibuat pada versi 1 ya. Sekarang kita masuk ke versi 2. Artinya di versi berikutnya itu adalah kita melengkapi yang belum lengkap serta mengurangi yang menurut kita tidak perlu untuk ditampilkan. Next, kita langsung send. Nah, Canva akan memproses kembali dari awal ya, kemudian menambahkan yang baru kita perintahkan di prompt. Nah, pada proses ini juga akan membutuhkan waktu lebih lama dari tahapan pertama karena kita sudah tambahkan beberapa perintah ya. Oke, kita menunggu proses pengkodian ini sampai selesai dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, saya percepat aja di bagian ini. Nah, sudah ada menu login ya, keren. Oke, kita coba masuk ya. Kita coba. Saya pilih, jadi nama siswa sudah langsung ada nih teman-teman. Oke ya. Nah, ini kita hapus ya, nomor pada penomoran pada nama siswa ini kita hapus. Ini dicatat ya untuk update berikutnya. Siswa nomor 1. Oke, kelas kita coba ambil token ya dari siswa nomor 30, apakah bisa? Nah, tidak bisa. Jadi sesama siswa pun tidak bisa login kalau mereka tidak memiliki token yang sesuai. Oke, karena ini siswanya nama Aulia, kita cari tokennya. Nah, berhasil. Oke, langsung masuk ya. Nah, itu perubahan yang terjadi di versi 2 ini. Nah, sekarang apalagi yang ingin teman-teman inginkan dari kuis ini. Nah, oke, misalnya nih kita akan menetapkan penskoran sehingga ketika murid menyelesaikan kuis ini di akhir mereka akan melihat mereka di urutan keberapa dari teman-temannya, kemudian benarnya berapa, salahnya berapa, dan nilainya berapa. Oke, siapkan promptnya juga ya. Nah, teman-teman boleh ikuti prompt saya seperti ini. Ayo buatkan penskoran. Nah, ini karena jumlah soalnya 15, setiap soal memiliki bobot 1, maka nilai akhir didapatkan dari skor perolehan murid ya. Ya, didapatkan dari skor perolehan murid dibagi 15 kali 100. Ini jika teman-teman menghendaki nilainya adalah 0 sampai 100 ya. Oke, next. Saya ingin tambahkan juga, tambahkan tabel daftar nilai siswa di akhir kuis, terdiri dari nomor, nama siswa, kelas, waktu, jumlah benar, jumlah salah, dan nilai akhir, dan ketuntasan. Nah, kita tetapkan ketuntasan ya. Ketuntasannya adalah 70, nanti disesuaikan.
Jika ada siswa nilainya di atas 70, maka kolom keterangan berwarna hijau, tertulis tercapai. Oke. Jika siswa yang nilainya di bawah 70, maka kolom keterangan berwarna merah, tertulis belum tercapai. Oke, ini yang kita siapkan di versi 3 untuk pengembangan apa ya, boleh dikatakan ini sebuah aplikasi ya. Ya, luar biasa. Nah, oke, di sesi 3 ini yang kita inginkan. Lalu kita langsung send. Ya, kita lihat perubahan yang nanti terjadi. Oke, kita menunggu. Canva akan kembali membuat akan membuat coding ya dari awal sesuai permintaan kita. Nah, kita menunggu lagi sampai prosesnya selesai. Saya lewati di bagian ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk versi 3. Oke, kita coba masuk ya. Kita ambil token. Ya. Oke. Kita coba aja menjawab ya. Oke, ini bagian isian. Saya jawab aja sembarangan untuk mempercepat. Nah, ya, oke. Ini udah jadi notifikasi di akhir ya. Ternyata nilai akhirnya adalah 20 karena benarnya 3. Statusnya belum tercapai. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat jawaban ya. Kita bisa lihat jawaban atau coba lagi lihat daftar nilai sesuai yang kita minta tadi ya. Kita akan lihat daftar nilai. Nah, ini daftar nilainya. Oke, nama siswa, kelas, waktu, benar 3, salah 12. Nilainya 20. Ketuntasan belum tercapai. Oke, kembali. Nah, lihat jawaban siswa. Nah, keren ya. Oke, kita kembali ke hasil ya, atau bisa coba lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman mau tambahkan apa lagi, tinggal dituliskan aja di bagian pengetikan prompt ya. Misalnya mau tampilannya, ataukah mungkin tambahkan request ya, atau notifikasi pop up benar ya, terus pop up salah seperti apa, atau mau pakai timer batas pengerjaan soal ini ya. Nah, itu tinggal diminta aja di sini. Oke, saya buatkan yang sederhana aja ya sebagai dasar untuk kita semua. Jika sudah, bagaimana ini agar supaya bisa digunakan oleh murid-murid kita. Nah, teman-teman di kanan atas kita pilih gunakan dalam desain. Otomatis kita akan dibawa ke tab baru seperti ini ya. Nah, di sini kita masuk di halaman desain Canva. Kita tidak perlu mengedit dan mengotak-atik yang ada ini. Cukup teman-teman pilih pratinjau untuk melihat gimana kalau digunakan di laptop seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau digunakan di laptop ya. Oke, keren. Nah, kalau di handphone tinggal kita klik di kanan atas seluler. Nah, kalau siswa menggunakan handphone maka tampilannya seperti ini ya. Oke, kalau misalnya udah pas menurut kita, silakan kita publikasikan ke situs web. Di kanan atas publikasikan situs web, kita setting dulu ya. Ubah ukuran untuk perangkat seluler, silakan dicentang. Artinya ini akan otomatis ketika murid menggunakan seluler dia akan tampil seperti seluler. Kemudian apakah mau sertakan menu navigasi ya. Nah, kalau mau sertakan silakan dicentang. Kemudian untuk URL situs web ya. Nah, teman-teman bisa tautkan ya, bisa tautkan domain teman-teman di sini kalau punya blog ya atau website. Kalau tidak, kita pakai aja situs Canva. Jadi nanti situsnya itu beralamat nama kita ya, terus my.canva.site
Ya, nah seperti ini. Nah, atau punya subpad yang kita miliki, silakan masukkan URL-nya di sini untuk terhubung dengan link ini ya. Nah, kalau tidak kita sederhana aja pakai yang punya Canva. Nah, kemudian teman-teman bisa mengatur pengaturan publikasi di sini. Apakah mau ditambahkan deskripsi, silahkan ya. Oke. Nah, namanya apa di sini? Misalnya kuis perubahan atau kuis eh, asesmen awal, misalnya seperti itu ya. Oke. Terus kalau sudah, kita boleh pratinjau dulu ataukah kita langsung publikasi? Nah, kita langsung aja publikasikan ke situs web. Oke, kita menunggu. Ya, situs web asesmen kita sudah jadi ya kawan-kawan. Seperti ini, kita langsung aja salin link. Oke, saya coba buka linknya. Nah, ini langsung aja kita kirim ke murid kita ya linknya. Nanti di akhir teman-teman akan bisa melihat hasil ya, dan juga mendownload resultnya ya. Oke, demikian tutorial ini, semoga terbantu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.